Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, masih dalam ta'lim bab anjuran zuhud dan qanaah dalam kitab Fadilah Sedekah, lanjutan hadis yang ke-14. Abu Bakar Mutawwa'i rahmatullah berkata, ketika masih muda aku membaca Qul Huwallah sebanyak 31.000 kali atau 40.000 kali. Perawi ragu-ragu. Seseorang bercerita bahwa ia pernah bersama Amir bin Abdul Qais rahmatullah alaih selama 4 bulan, dan Amir tidak pernah terlihat tidur, baik pada malam hari maupun pada siang hari. Seorang murid Ali radhiyallahu berkata bahwa suatu ketika setelah mengimami sholat subuh, Ali radhiyallahu an duduk berpaling ke arah kanan. Wajahnya menunjukkan rasa gelisah yang amat sangat. Ia diam di situ sampai matahari terbit. Lalu ia menggerakkan tangannya dengan rasa sesal dan berkata, demi Allah, aku telah melihat para sahabat radhiyallahu anhum ketika subuh dalam keadaan rambut mereka tidak terurus dan wajah mereka pucat berdebu. Sepanjang malam mereka bersujud kepada Allah atau berdiri menghadapnya sambil membaca Al-Quran. Apabila letih, mereka terkadang berdiri di atas sebelah kaki yang satu dan kadangkala berdiri di atas sebelah kaki yang lainnya. Ketika berzikir kepada Allah, tubuh mereka bergoyang-goyang dengan penuh gairah dan merasakan kelezatan seperti pepohonan yang bergoyang ditiup angin. Air mata begitu deras mengalir dari mata mereka karena merasa takut dan rindu kepada Allah, sehingga membasahi pakaian mereka. Dewasa ini manusia menghabiskan malamnya dalam keadaan lalai. Abu Muslim Khawlani rahmatullah menggantungkan sebuah cambuk di ruang sholat di dalam rumahnya. Ia berkata pada nafsunya, bangun, aku akan menghajarmu sehingga kamu letih. Dan jika ia diserang rasa malas, ia akan memukul betisnya dengan cambuk itu dan berkata, betisku ini lebih berhak untuk dipukul sehingga luka daripada kaki kudaku. Ia juga selalu berkata, para sahabat radhiyallahu anhum berkata bahwa merekalah yang akan memiliki semua derajat di surga. Kita akan menyayangi mereka supaya mereka tahu bahwa di belakang mereka ternyata masih ada laki-laki jantan. Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika pada pagi hari, aku pergi ke rumah bibiku Aisyah radhiyallahu anha untuk memberi salam kepadanya. Ketika itu ia sedang sholat duha dan membaca ayat, famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Al-Quran Surat Tur ayat 27. Ia berkali-kali membaca ayat ini sambil menangis. Lama aku menunggunya untuk memberi salam kepadanya. Lalu teringatlah aku bahwa aku harus pergi ke pasar lebih dahulu untuk menyelesaikan beberapa urusan, dan aku akan datang lagi untuk menemuinya. Maka pergilah aku ke pasar. Setelah semua urusan selesai, aku datang lagi ke rumah bibiku dan aku jumpai bibiku masih berdiri dan mengulang ayat tersebut sambil menangis. Muhammad bin Ishaq rahmatullah menceritakan ketika Abdurrahman bin Aswad datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Sebelah kakinya sakit. Setelah Isya, ia berdiri dengan sebelah kakinya yang sehat dan mengerjakan sholat nafil sampai subuh. Ia mengerjakan sholat subuh dengan wudhu yang sama. Seorang wali berkata, aku takut mati karena satu sebab saja, yaitu aku akan kehilangan sholat tahajud dan kelezatan yang aku rasakan di dalamnya akan habis. Ali radhiyallahu berkata, tanda-tanda orang soleh ialah wajahnya pucat karena berjaga malam, mata menjadi kabur karena banyak menangis, bibir kering karena sering berpuasa, dan wajahnya menunjukkan ketakutan kepada Allah. Hasan Basri rahmatullah pernah ditanya,
mengapa wajah orang-orang yang memperbanyak ibadah menjadi indah? Ia menjawab, apabila mereka bersama Ar-Rahman dalam keadaan sunyi diri, maka dia memberi bayang-bayang cahaya di atas mereka. Qasim bin Rashid rahmatullah berkata, suatu ketika Zama'ah rahmatullah alaih singgah di Muhassab, nama tempat di dekat Mekah. Istri dan putri-putrinya ikut serta bersamanya. Pada malam harinya ia mengerjakan sholat sangat lama. Lalu ketika lewat tengah malam ia berteriak, wahai musafir, apakah kalian akan tidur sepanjang malam? Bangunlah. Dengan teriakan itu semua ahli keluarganya bangun. Ada yang berwudu untuk sholat, ada yang menangis dalam sujudnya, dan ada pula yang membaca Al-Quran. Setelah tiba waktu subuh, ia berteriak, orang-orang berjalan pada malam hari biasanya berhenti ketika subuh. Seorang wali berkata, ketika aku sedang berjalan melalui perbukitan Baitul Maqdis, di tengah jalan aku mendengar suara dari suatu tempat. Maka aku berjalan ke arah suara tersebut. Ketika sampai di suatu tempat yang hijau oleh rerumputan, di bawah sebatang pohon ada seorang lelaki yang sedang sholat sambil membaca ayat berikut ini berulang kali. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah. Artinya, pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan di hadapan atau di hadapannya, begitu pula kejahatan yang telah dikerjakannya. Ia ingin kalau sekiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh, dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri siksanya. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 30. Wali tersebut melanjutkan, diam-diam aku duduk di belakang orang itu. Ia berulang kali membaca ayat tersebut sambil menangis. Tiba-tiba ia berteriak dan jatuh pingsan. Ahli wara itu sedih dan menyesal. Mungkin orang itu pingsan karena kesalahannya. Setelah beberapa lama, orang itu siuman lalu berkata, ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari orang-orang yang berdiri untuk sholat sambil berpura-pura menangis, dan aku memohon perlindungan padamu dari amalan orang-orang yang tidak berguna, seolah-olah bacaan dan tangisannya hanyalah amalan orang yang tidak berguna. Ia merasa bahwa tidak ada orang yang lebih tidak berguna daripada dirinya. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari perbuatan orang-orang lalai. Ia merasa bahwa ia termasuk orang yang lalai. Kemudian ia berkata, ya Allah, hati orang-orang yang takut hanya tunduk kepadamu saja, dan hati orang-orang arif merendahkan diri di hadapan kebesaranmu. Kemudian ia menepukkan kedua tangannya seperti menepuk debu, lalu berkata, apakah kaitanku dengan dunia, dan apakah kaitan dunia denganku? Wahai dunia, pergilah kepada anak-anakmu, pergilah kepada mereka yang menghargai nikmat-nikmatmu, pergilah kepada mereka yang mencintaimu, percayakanlah mereka, jangan menggangguku. Setelah berhenti sejenak, ia berkata, kemanakah orang-orang yang hidup pada zaman dahulu? Semuanya telah menjadi debu, mereka hancur lebur dan menjadi tanah. Semakin jauh suatu zaman, maka semakin banyak kematian dan kehancuran. Ketika itu aku berkata kepadanya, aku sudah lama menunggu waktu luangmu. Ia menjawab, bagaimana mungkin kita akan mendapat waktu luang? Orang yang selalu berpikir bahwa waktu di dunia akan berakhir
pasti akan menyibukkan diri untuk mempersiapkan sesuatu sebelum waktu itu berakhir. Padahal waktu pasti akan segera berakhir. Bagaimana mungkin seseorang yang dikuasai kecemasan bahwa waktu akan berakhir dan akan menemui ajal mendapatkan waktu luang? Bagaimana mungkin seseorang yang telah banyak menghabiskan waktunya dengan dosa-dosa mendapatkan waktu luang? Kemudian ia bertawajuh lagi kepada Allah dan berkata, Engkaulah satu-satunya tempat perlindungan bagiku dari musibah ini, yakni dosa-dosa yang ia sangka, dan semua musibah yang akan datang hanya dengan rahmat Allah ia dapat selamat. Kemudian ia menyibukkan dirinya untuk bermunajat kepada Allah, lalu membaca ayat Al-Quran lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. Artinya, dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 47. Ini adalah potongan ayat, adapun seluruhnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu laftadau bihi min su'il azabi yawmal qiyamah wa badalahum minallahi ma lam yakunu tahtasibun. Artinya, dan sekiranya orang-orang zalim mempunyai apa yang ada di bumi semuanya, dan ada pula sebanyak itu besertanya, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu dari siksa yang buruk pada hari kiamat. Dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang belum pernah mereka pikirkan. Al-Quran Surah Az-Zumar 47. Mengenai betapa pedih dan kerasnya azab itu, masih ada beberapa ayat lain dalam Al-Quran yang seperti ini. Setelah membaca ayat tersebut, ia berteriak lebih keras, kemudian jatuh pingsan. Aku menyangka bahwa nyawanya tercabut. Ketika aku mendekatinya, kulihat ia sedang menggerang kesakitan. Setelah beberapa lama kemudian, ia pun sadar dan berkata, Ya Allah, apabila aku berhadapan denganmu pada hari kiamat, maka ampunilah segala kesalahanku. Dengan limpahan kasih sayang dan karuniamu, sembunyikanlah aku dengan tiraimu, wahai yang maha menutupi. Dan dengan rahmatmu, ampunilah segala dosaku. Aku berkata, demi zat yang maha suci, engkau mengharapkan karunia-Nya. Aku meminta kepadamu agar kita dapat berbicara sejenak. Ia menjawab, bicaralah kepada seseorang yang ucapannya akan memberikan manfaat kepadamu. Jangan berbicara kepada seseorang yang telah dimusnahkan oleh dosanya ini. Kemudian ia berkata, Allah maha mengetahui, sejak kapankah aku memerangi syaitan di tempat ini, dan ia sibuk berperang denganku. Ia selalu berusaha untuk memalingkan ketawajuhanku dari Allah. Selama ini syaitan tidak menemukan cara apapun untuk memalingkan ketawajuhanku dari Allah, kecuali engkau. Jadi menjauhlah dariku. Engkau berada dalam keadaan terpedaya oleh syaitan. Engkau telah menghentikan lidahku dari bermunajat kepada Allah. Engkau telah mengalihkan hatiku dari Allah kepada pembicaraanmu. Aku memohon perlindungan kepada Allah dari keburukanmu, dan aku berharap Dia akan melindungi aku dari kemurkaannya. Orang-orang itu berkata, aku takut azab akan ditimpakan kepadaku karena aku telah memalingkan ketawajuhan orang itu dari Allah, maka aku meninggalkannya. Demikian hadirin berbahagia, kita telah dengarkan tentang kisah-kisah orang warak di dalam hadis yang ke-14 ini.